Arka menemani Amanda ke dokter kandungan. Ini sudah hampir masuk bulan ke-9. Itu artinya sebentar lagi, mereka berdua akan berganti status menjadi orang tua. "Gimana dok?" tanya Arka pada dokter yang memeriksa. "Kondisinya bagus, posisi bayi juga bagus. Cuma ibunya agak tegang ya, apa ada masalah?" "Sedikit sih, dok," ujar Amanda. "Cobalah rileks dulu, istirahat. Atau liburan ke tempat terdekat, staycation mungkin di mana. Jauhin handphone, biar gak runyam." Arka dan Amanda saling pandang. Beberapa hari ini mereka memang sangat tegang sekali, karena masalah yang bertubi-tubi hadir di hidup mereka. Hampir tak ada waktu untuk santai sedikit pun, apalagi memikirkan sebuah liburan. "Dengarkan kata dokter tadi," ibunya tegang. Arka berujar ketika mereka sudah dalam perjalanan pulang. "Kamu jangan banyak pikiran dulu, ya. Prioritaskan dulu anak-anak kita. Aku tahu masalah kamu besar, tapi pilihlah yang paling penting menurut kamu. Kalau aku sih cuma saran, pentingkan dulu diri kamu sama anak-anak. Kalau kamu sehat, anak-anak sehat, mikir ke depannya juga lebih enak." Amanda mengangguk. "Iya, Kak," jawabnya kemudian. "Kita pergi aja yuk." Arka tiba-tiba memberikan ide. "Mau kemana?" tanya Amanda. "Ya deket-deket sini aja, Bogor Kak." "Emang kamu gak kerja?" tanya Amanda lagi. "Besok kan tanggal merah, lusanya emang udah libur." "Mau?" Lagi-lagi Amanda bertanya pada suaminya. "Ya aku nanya kamunya mau gak?" Arka menatap Amanda. "Ya udah, mau," ujar Amanda kemudian. "Ya udah, kita pulang dulu, beresin baju dan cari penginapan di online travel." "Oke." Amanda tersenyum lalu mengangguk. Arka membawa istrinya pulang ke rumah. Tak lama setelah itu mereka pergi menuju ke daerah puncak Bogor. Arka menyewa resort pada sebuah ketinggian yang menyajikan pemandangan menakjubkan. "Kak, uang dari mana kamu sewa penginapan ini? Kan kamu belum gajian?" tanya Amanda pada suaminya, seraya berjalan ke arah anjungan yang menjorok ke pinggiran bukit. Dari sana, Amanda dapat memandang rumah-rumah serta persawahan yang ada di bawah. Sungguh sebuah pemandangan yang amat menyejukkan hati. "Manda, kan aku freelancer juga. Aku punya sumber dana lain, gak usah khawatir. Aku tuh takut kamu gak pegang uang, terus maksain demi aku. Aku gak apa-apa kok, kalau kita belum bisa jalan-jalan." Arka menghela nafas lalu mendekat. Ia kini membelai wajah istrinya itu. "Tenang aja ya, rejeki itu selalu ada kok. Asal dicari." Arka tersenyum pada Amanda, begitupun sebaliknya. Tak lama kemudian terdengar perut Amanda berbunyi. Keduanya terdiam, saling tatap, lalu tertawa. "Nih anak gak bisa kalem dikit ya, bikin malu mamanya deh di depan cowok ganteng." Amanda berujar kepada bayi-bayi yang ada di dalam perutnya. Arka kini tertawa seraya memberi usapan lembut pada mereka. "Kalian ya dek, makanan mama jangan dimakan semua. Lapar tuh mamanya, malu-maluin mama nih. Mamanya cantik-cantik lapar mulu jadinya, gara-gara kalian." Keduanya tersenyum lalu saling memberi kecupan di bibir pasangan mereka. "Makan, yuk," ajak Arka kemudian. Amanda pun mengangguk. Arka memesan makanan pada pihak penginapan. Ia mematikan handphone, begitu pula dengan Amanda. Setidaknya untuk hari ini dan besok, mereka ingin melarikan diri sejenak dari kepenatan. Semua demi kesehatan mental Amanda serta bayi-bayi mereka. Karena jika pikiran terlalu tegang, maka itu bisa berdampak buruk bagi kondisi bayi yang ada di dalam. Tak lama kemudian, makanan tiba. Arka dengan sabar menyuapi istrinya. "Aku sendiri aja, Kak. Kamu makan gih." "Nggak apa-apa, aku lagi pengen nyuapin kamu." Amanda menatap Arka lalu tersenyum. "Kamu tuh udah ganteng, baik lagi." Arka tersenyum dan sedikit menunduk. Biar kata Arka adalah laki-laki, Amanda tahu betul jika pujian adalah hal yang paling membuat suaminya itu menjadi lemah.
Pipi pemuda berusia 21 tahun itu selalu bersemu merah tiap kali Amanda memberikan pujian padanya. Seolah ia tak terbiasa dengan kata-kata itu. "Jangan gitu, men. Kamu mujinya kelewatan. Harusnya sampai ke Mang Village malah nyelonong ke Holy Wings. Itu kelewatannya dikit, Kak. Nyelonong tuh sampai ke Ciledug, itu baru mantap. Lewat Cipulir dah tuh," ujar Amanda sewot. Sementara Arka kini tertawa. "Nih, ak lagi," ujar Arka. Amanda kembali mangap untuk mendapatkan makanannya. "Kak, bentuk aku udah gak karuan ya sekarang?" tanya Amanda seraya mengunyah makanannya. "Enggak, biasa aja. Malu gak sih kamu, punya istri udahlah bentukannya sekarang kayak paus. Kalau makan mangapnya gede banget, banyak lagi makannya." Arka tertawa, begitu pula dengan Amanda. "Gak malu, kok. Gemes aja sih, lucu." Amanda tersenyum, entah mengapa percakapan ini membuatnya begitu bahagia. Usai makan, Arka melayani istrinya dengan baik. Ia memberikan pijatan di sekujur tubuh Amanda, hingga wanita itu tertidur lelap. Setelah itu, ia meminta satu paket bunga-bungaan pada petugas resort untuk kemudian ia taburkan ke dalam bathtub. Saat Amanda bangun, ia meminta istrinya itu untuk berendam di sana dengan air hangat dan juga aromaterapi. Amanda benar merasa dimanjakan seperti ratu. Setelah mandi, ia pun kembali tertidur. Malam harinya, setelah cukup istirahat, Amanda terbangun sekitar pukul 2.15 dini hari. Ia tak mendapati Arka di sampingnya. Perlahan Gordon pun tersibak. Dari kaca, Amanda bisa melihat Arka yang tengah berada di luar, berdiri menghadap ke arah view yang disajikan tempat itu. Pada lampu-lampu yang terang nun jauh di bawah sana. "Kak." Amanda menyusul Arka. Arka menoleh dan mengulurkan tangan untuk menangkap pinggang istrinya. Amanda mendekat dan kini ia berada dalam pelukan Arka. "Lihat deh ke bawah," ujar Arka. "Wow." Amanda berujar dengan penuh takjub. Ia baru tahu jika malam hari, tempat ini menjadi lebih indah. Tadi ia tertidur di waktu yang masih agak sore. "Tenang banget ya, Kak. Aku suka tempat ini," ujarnya kemudian. Arka mencium pipi Amanda, keduanya kini sama-sama melihat pemandangan. Tak ada handphone, tak ada pesan yang mesti diurusi, tak ada sosial media yang mesti dipedulikan. Dan yang terpenting tak ada kegaduhan kantor yang mesti menyita perhatiannya. Hidup yang sebenarnya kini ada di depan mata, tinggal menikmati dan mensyukurinya saja. Beberapa saat mereka habiskan untuk berbincang. Sampai kemudian, "Masuk yuk, dingin," ujar Arka kemudian. "Kamu duluan aja, aku bentar lagi," ujar Amanda. Arka melangkah menuju pintu masuk. "Kak, aku udah gak mau sama kamu. Lebih baik kamu lepasin aku." Arka menghentikan langkahnya dan tersenyum, ia tahu itu merupakan sebuah kode. Arka pun lalu berbalik. "Apa kamu bilang?" Arka mendekati Amanda, wanita itu membuat gerakan seolah memberontak. Arka menahan laju tubuhnya dan memberi wanita itu ciuman paksa. "Lepasin aku, Arka. Bilang sekali lagi." Tangan Arka mulai menjelajah. "Aku gak mau sama kamu." Arka mengunci kata-kata istrinya dengan ciuman. Tak lama setelah itu dibalikannya tubuh istrinya itu, hingga Amanda berpegang pada pinggiran pagar balkon atau anjungan. "Kamu perempuan yang harus diberi pelajaran." Arka memulai aksinya. Ia melepas bagian penutup di bawah dari dirinya dan malam merayap menjemput pagi, keduanya berteriak panjang hingga menimbulkan gema. Usai merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dalam sana, keduanya kini sama-sama tersenyum puas. "Kita didengar orang gak ya, Kak?" tanya Amanda kemudian. Arka tertawa seraya masih mengatur nafasnya. "Paling besok kita malu, tapi yang penting seneng dulu," ujarnya kemudian. Arka kian mempererat pelukannya, sementara Amanda merasa semakin rileks. "Pak Aryo."
Amanda mencegat langkah mantan wakil kepala divisi pengadaan barang yang telah ia pecat beberapa waktu lalu. Aryo pun terhenyak dengan kehadiran Amanda. Terlihat jelas ia memiliki sebuah ketakutan di wajahnya, namun ia berusaha menyembunyikan hal tersebut. Kini ia menatap Amanda seperti menatap lawannya sendiri. Bisa ya, orang yang bermasalah di suatu perusahaan besar malah diterima dengan tangan lebar oleh perusahaan kompetitor. Amanda berjalan mendekat ke arah Aryo seraya menyilangkan tangan di dada, sementara Aryo tersenyum tipis namun sinis. "Kenapa? Di sini dijanjikan jabatan yang lebih tinggi?" tanya Amanda kemudian. "Ya, tidak harus menunggu bertahun-tahun. Dan hanya menjadi wakil, bukan ketua," ujar Aryo pada Amanda. "Siapa yang menjanjikan di sini? Ari Darmawan atau George Hartono?" Aryo diam memperhatikan Amanda, nafasnya mulai memburu menahan emosi. Pasalnya nada bicara wanita itu seakan hendak mengintimidasi dirinya. "Tidak ada urusannya dengan Anda, Amanda." "Oh jelas ada, saya mengenal Ari dan George. Walaupun mereka adalah kompetitor saya. Setahu saya, Ari dan George itu selalu berseberangan. Mereka tidak pernah satu visi dalam membuat sebuah rencana ataupun keputusan. Dengan membuat seorang pengkhianat seperti Anda masuk ke perusahaan mereka, sudah pasti salah satu di antara keduanya akan ada yang tidak setuju. Salah satu dari mereka pasti tidak mengetahui siapa Anda." Amanda menatap mata Aryo. "Saya akan memberitahu mereka berdua bahwa salah satu dari mereka sudah mempekerjakan seorang pengkhianat. Tidak menutup kemungkinan si penjahat ini akan kembali berkhianat di perusahaan mereka." Amanda tersenyum pada Aryo, sementara laki-laki itu kian naik darah. "Katakan saja apa yang Anda inginkan," ujar Aryo pada Amanda kemudian. "Oh, santai dong," Amanda berkata dengan nada yang amat menyebalkan di telinga Aryo. "Saya cuma mau tanya, apa korelasi Anda dengan Rani? Apakah Anda salah satu cepu yang selain menjual bahan baku, Anda juga menjual rahasia perusahaan?" Amanda, yang tahu rahasia perusahaan itu hanya Anda, Dion Haryadi, Emilio Wijaya dan Fadli Kusuma. "Saya tidak tahu apa-apa, saya masuk bahkan setelah usaha kalian berjalan beberapa bulan. So, di antara Dion, Emil dan Fadli, siapa orangnya?" Aryo membuang pandangan namun Amanda terus mencecarnya. "Who is the impostor?" tanyanya lagi. "I don't know." "Who? I don't know, Amanda," Aryo berkata dengan emosi yang ditekan. "Oke," ujar Amanda seraya menghela nafas. "Sekarang apa korelasi antara Anda dengan Rani?" Aryo diam. "Mungkin Anda memang mau saya bicara dengan Ari ataupun George. Kemudian Anda akan dipecat, karena Anda juga pasti tidak berpengaruh banyak untuk mereka. Lagi pula tujuan salah satu dari mereka adalah rahasia perusahaan kita, dan salah satu dari mereka sudah mendapatkannya. Salah satu dari mereka itu mempekerjakan Anda karena janji semata, bukan karena mereka benar-benar membutuhkan Anda." Aryo masih diam, namun keringat dingin mulai mengucur di tubuhnya. "Saya akan buat Anda dipecat sekali lagi. Saya akan sebar data Anda di semua perusahaan sebagai penjahat sekaligus pengkhianat, agar mereka tidak mau mempekerjakan Anda. Anda akan kehilangan pekerjaan, istri Anda yang sedang sakit itu akan kehilangan biaya pengobatan. And your little Lily." Amanda menunjukkan foto anak Aryo yang berusia 15 tahun. Seketika Aryo pun menjadi kian ketakutan. "Little Lily yang saat ini sedang dijauhi teman-temannya, akan saya permalukan ayahnya. Supaya dia makin dibully, depresi dan bunuh diri. Jangan sentuh anak saya," teriak Aryo. "I don't care, like you don't care about me and my twins." Amanda menatap Aryo dengan penuh kemarahan. Jujur ia tak mungkin menyakiti Lily yang tak bersalah, tapi kali ini ia ingin menjatuhkan mental laki-laki itu. "Saat Anda mengkhianati saya, Anda juga tidak peduli pada saya dan anak yang saya kandung. Betapa rentetan dampaknya kini berimbas pada kandungan saya. Saya terlalu sibuk memikirkan masalah,
Sampai-sampai kadang anak saya yang masih di dalam terabaikan. Apalagi yang kamu butuhkan? Ujar Aryo. Jawab. Lanjutnya lagi. Oh, papanya Lily takut. Takut kalau Lily mati. Amanda tertawa menyeringai. Just tell me, ujar Aryo. Apa korelasi antara Rani dan juga Anda? Tanya Amanda sekali lagi. Tegas suaranya terdengar, ia berkata dengan menatap tajam ke mata Aryo. Aryo menghela nafas. Rani menjanjikan saya sejumlah uang, saya nggak tahu uang itu berasal dari siapa. Saat itu saya benar-benar genting, karena Dita butuh biaya perawatan dan hutang saya di rentenir sudah bertumpuk. Hutang karena Anda suka berjudi, Pak Aryo. Aryo memejamkan matanya seraya mengangguk. Ada penyesalan di dalam gerakan kepalanya tersebut. Iya, dan para rentenir itu mengancam akan memperkosa Lily, kalau saya tidak segera membayar. Saya mencoba meminjam ke perusahaan, tapi perusahaan menolak meminjamkan. Itu karena Anda sudah terlalu sering meminjam dan tidak pernah mengembalikan. Padahal perusahaan kurang apa selama ini terhadap Anda? Iya, saya tahu. Kemudian Rani tiba-tiba menawari saya untuk sedikit membuat kekacauan di perusahaan. Dia menyuruh saya menjual bahan baku itu, agar fokus perusahaan dan kamu tertuju pada masalah itu. Kemudian, mereka bisa menjalankan aksi dan rencana yang lain. Apa Rani mengatakan isi rencana itu? Aryo menggeleng. Saya nggak tahu sama sekali, Amanda. Saya hanya diberitahu harus apa, kemudian saya lakukan. Terima uang, terima pemecatan dan dijanjikan bekerja di sini. Amanda menghela nafas, ia melihat sebuah kejujuran di mata Pak Aryo. Apa Anda masih memiliki bukti soal percakapan Anda dengan Rani? Aryo mengangguk. Ada beberapa. Ujarnya kemudian. Ia pun lalu mengambil handphone dan menunjukkan beberapa bukti percakapannya dengan Rani waktu itu. Amanda meminta semua itu, lalu Aryo pun memberikannya. Baik, saya rasa cukup, ujar Amanda kemudian. Tak lama setelah itu, ia pun berlalu meninggalkan Aryo. Kemana aja sih, kamu? Arka marah pada istrinya dengan kekhawatiran serta kepanikan yang tidak dapat disembunyikan. Ditelepon, direject terus. Wah, nggak dibaca, dari mana kamu tadi? Teriak Arka lagi. Sebenarnya pagi itu mereka tengah mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa keperluan. Arka pamit ke toilet, sementara Amanda melihat Pak Aryo. Ia pergi menyusul Pak Aryo tanpa pamit. Saat tengah berbicara pada Pak Aryo berkali-kali Arka menelpon, namun ia diamkan saja bahkan ia reject. Arka sendiri mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada istrinya itu. Kamu mah marah mulu, Kak. Orang aku tadi dari sana ngeliat. Ya kenapa harus direject teleponnya? Ya kamu ganggu aku lagi ngomong, tadi tuh ada orang yang nanya alamat. Aku lagi ngejelasin, kamu nelpon. Amanda berdusta pada suaminya. Sebab jika ia jujur perihal pertemuannya dengan Aryo, Arka pasti akan memarahi Amanda. Ia sudah berpesan pada istrinya itu dari kemarin-kemarin, bahwa Amanda jangan melakukan apa-apa dulu untuk balas dendam. Setidaknya tunggu sampai bayi mereka lahir, atau serahkan pada loyalisnya yang saat itu juga tengah menyelidiki. Arka kini diam, lalu masuk ke dalam mobil diikuti Amanda. Jangan marah dong, Kak. Hilang tuh gantengnya. Aku lagi nggak mau dipuji sama kamu, oke? Aku lagi kesel banget ini. Aku nggak, ujar Amanda dengan wajah tanpa dosa. Udah bikin suami jadi khawatir, bukannya minta maaf. Arka menghidupkan mesin mobil sambil terus menggerutu. Sementara Amanda hanya berusaha menahan senyum.